Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masyelena, nomor absen 14 dari kelas 11 perwakilan 1. Hari ini saya akan membahas mengenai materi renang. Ada yang tahu gak sih renang itu apa? Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapung, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang ini dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan hampir semua bagian tubuh dan merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Lalu apa sih sejarah renang itu? Renang mulai dikenal sebagai cabang olahraga pertama kali di London, Inggris pada abad ke-19 pada tahun 1837. Hanya terdapat 6 kolam renang di kota. Namun sejak saat itu renang menjadi semakin populer hingga muncullah Asosiasi Olahraga Renang pada tahun 1869. Renang menjadi semakin terkenal di dunia hingga pada 1896 renang dinobatkan menjadi salah satu cabang olahraga pada Olimpiade modern di Athena, Yunani. Di Indonesia sendiri, renang mulai populer di kota Bandung hingga dibangunlah kolam renang di Cihampelas pada 1904. Setelah itu, kolam renang mulai dibangun di beberapa kota seperti Surabaya dan Jakarta. Olahraga renang mulai berkembang pesat di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang seperti Bandung Zwembad, Perserikatan Renang Bandung pada 1917. Lalu apa saja sih teknik dasar dalam renang itu? Yang pertama, teknik pernapasan. Latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda menemukan irama sendiri. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu yang pertama, mengambang dalam posisi terlentang, dan yang kedua, mengembang berdiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik meluncur. Teknik meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Lalu, apa saja sih macam-macam gaya renang itu? Yang pertama, gaya dada atau breaststroke position. Yang kedua, gaya kupu-kupu butterfly position. Yang ketiga, gaya bebas freestyle position. Yang keempat, gaya punggung backstroke position. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih pengertian dari macam-macam gaya tersebut. Yang pertama, gaya dada atau gaya katak. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Penapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah 1 kali gerakan tangan, kaki, atau 2 kali gerakan tangan kaki. Selanjutnya yang kedua adalah gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping, sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya punggung. Sewaktu berenang gaya punggung, orang berenang dalam posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas. Namun, perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berlomba, perenang memperkirakan dinding tepi dalam kolam dengan menghitung jumlah gerakan.
Dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil dan membuang napas dengan mulut atau hidung. Yang keempat adalah gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau gaya dolphin adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Berenang gaya kupu-kupu juga menuntut kekuatan yang lebih besar dari berenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan. Lalu, apa sih manfaat renang? Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, menambah tinggi badan. Yang kelima, meringankan radang sendi. Yang keenam, membangun massa otot. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya.